wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Baik ya. Baik, Ya, Guru. alhamdulillah. Biar tambah semangat, ketika Ibu bilang semangat pagi, kalian bilang pagi, 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 gitu ya. Oke? Ya, 1, 2, 3. Semangat pagi. pagi. Makasih. Sama-sama. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran pada sore hari ini, sebaiknya kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Pak Ketua Kelas minta tolong untuk dipimpin ya. Baik, teman-teman. Untuk mengawali pembelajaran pada kesempatan ini, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil Islam Muhammadin Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Siapa yang tidak berangkat ya? Yang nggak berangkat Berangkat Sabtu, semua, Bu. Septi ya, Septi itu loh. Yang rumahnya Ya. tempel. Mana dia? Rewang. Masya Allah. Katanya Rewang, Bu. Gitu. Ada suratnya enggak? Bolos itu, Bu. Oh, bolos. Ya udah, Ibu catat Hmm. alfa ya. Oke. Iya, Bu. Di Alfa aja itu. Ya. Baik. Oke, kita masuk ke materi saja. Hari ini kita akan belajar terkait dengan menghindari akhlak tercela, yaitu foya-foya. Nah, teman-teman, apakah sudah ada yang tahu apa itu arti dari foya-foya? Foya-foya apa ya, Nak ya? Ada yang tahu? Sudah kelas 10? Buang. habisin duit, Bu. Boros, Bu Guru. Boros, pinter. Apa lagi? Tabdir. Bukan. Ya, tabdir itu apa, Mas? Tabdir itu apa? Foya-foya itu senang jajan tuh nggak, Bu? Oh, kalau kebutuhan nggak apa-apa ya. Tapi Itu kalau foya-foya itu pakai harta, pakai apa, Bu? kenapa? Itu foya-foya itu pakai duit, Bu. Pakai duit bisa, harta bisa gitu ya. Oke. Lebih ke Pertanyaan negatif. kedua, kira-kira mengapa orang itu sering tergoda untuk berfoya-foya? Ayo Mas Aziz. Kira-kira kenapa ya Mas Aziz ya? Kok orang itu sering tergoda berfoya-foya? Kenapa? Karena terlalu banyak harta, Bu Guru. Terlalu banyak harta. Oke, sampai bingung gitu ya. Oke. Ya. Pintar. Kalau Mas Nurul Stiono, mengapa ya orang itu sering tergoda untuk foya-foya? Pengen eksis, Bu Guru. Pengen eksis Ya, di media sosial. pinter. Ya, bergaya Dari dulu, hedon Bu. gitu ya. Masya Allah. Hebat sekali ini Mas Nurul Stiono ini. Kemudian, Lalu saya. apa contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari yang menunjukkan perilaku foya-foya? Ayo, Mas Nurul Zaman, apa? Belum tahu saya, Bu. Oh, belum tahu. Mas Ali itu loh, Bu, yang sering foya-foya, Bu. Apa? Mas Ali Anu, itu Bu Guru. foya-foya itu. Pamer kemapanan di media sosial. Wah, itu kayak Mas Ali biasanya kayak gitu. Beli mixu, Bu Guru, beli mixu. Siapa itu ya yang sering beli mixu? Ya. Saya tahu. Siapa? Ya nggak berangkat. Oh, yang nggak berangkat. Oh Ya. iya, betul. Gak berangkat. Oke. Ya, Bener. oke. Lanjut. Berarti kalian pengetahuan awalnya sudah kena nih ya. Udah kelas 10, udah tahu lah ya arti dari foya-foya. Oke, kita masuk ke TP. TP-nya apa ya, Nak ya? TP-nya apa Itu Bu nih? Guru ya? Ya. Guru. Iya, saya ini. Pakai apa ini? Oh. Nah, pakai baju PGRI ya. Ya, Mas Tri Prastya. Dibacakan dong. Ini apa ya ini ya? Tujuan pembelajaran menghindari perilaku tercela atau foya-foya. Nggak jelas, Ibu. Siswa mampu menjelaskan definisi dan karakteristik dari perilaku foya-foya. Ya, oke. Kemudian apa lagi? 2. Siswa mampu mengidentifikasi
Contoh-contoh perilaku foya-foya. Oke, yang ketiga? Siswa mampu memahami dampak negatif dari perilaku foya-foya, Bu Guru. Ya, oke. Catat ya. Ini TP kita. Oke. Lanjut ke materi. Nah, foya-foya itu terbagi ya, Nak ya. Terbagi menjadi dua. Tabzir dan isrof. Ya. Ada yang tahu? Isrof itu apa? Tabzir itu apa? Israf itu Ya. Isrof berlebihan itu bukan Bu Guru? Itu berlebih-lebihan. Berlebihan bukan Bu Guru? iya iya Ya, berlebihan. bisa. Ada yang Berlebih-lebihan. Mm-mm. berlebih-lebihan dalam hal apa kira-kira? Berat badan masuk nggak Bu? Oh, enggak mau. Nah, Kirain masuk. Oke, Mbak Arti, israf itu apa? Berlebih-lebihan Mm-mm. Dalam hal apa? menggunakan sesuatu, Bu. misalnya kalau makan terlalu kenyang itu, Jadi Pinter gemuk. banget. Tuh. Pinter banget Mas Aziz ini. Ya, kalau tabzir apa? hadir itu menyanyiakan. Menyanyiakan apa kira-kira? Nyanyiakan orang lain. Menyanyiakanmu. Oh, jangan bercanda. Menyanyiakan apa ya? Apa ayo? Menyanyiakan makanan, Bu. Menyanyiakan makanan. Oke, kita masuk nih ke pengertiannya ya, Mubazir. biar nggak bingung ya. Oke, bisa dibacakan Mas Ali? Oh. Sali, moco Ali, lu. ayo Ali. Ayo sebentar. Ngejak yang Tak beda kantin sih. loh. Israf dalam bahasa Arab berarti berlebihan atau memboroskan. Sedangkan secara istilah yaitu tindakan mengeluarkan atau menggunakan sesuatu secara berlebihan, baik itu dalam hal uang, makanan, waktu, atau sumber daya lainnya. Israf dianggap sebagai perbuatan yang tidak disukai karena melibatkan pemborosan yang tidak perlu dan bisa membawa kepada kemudaratan. Nah, udah paham belum nih terkait Belum. dengan Belum, Bu. Prof? Kalau Minta belum, ya penjelasan. nanti kita masuk ke contoh realnya gitu ya. Oke, itu israf. Kemudian satunya israf tadi apa? Ayo. Tabzir. 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 Tabzir, ayo Mbak Zumrotun. Dibacakan ya. Oh ya, Bu Guru. Baca nih menengguai. Wih, Galak iki Mas Nurul iki. Tabzir secara begini berarti bahasa saya berasal tidak dari jawab. kata kerja bahasa Arab bazaro yang artinya menyia-nyiakan atau membuang-buang. Dalam istilah, tabzir berarti penggunaan atau pengeluaran yang tidak tepat atau mubazir. Ini termasuk tindakan menggunakan harta atau sumber daya dalam cara yang tidak bermanfaat, tidak bertanggung jawab, atau tidak sesuai dengan keperluan. Oke, kalau tabzir sendiri sudah paham belum teman-teman? Apa harus kita praktekin nih? Ya, udah paham belum? Belum. Belum. Bener nih belum? Dikasih uang dulu nanti bisa praktek, Bu. Wah, kowe senengane ngono ae. Jangan begitu ya. Kita lihat dulu videonya. Oke? Belikan HP baru dong. HP kamu kan masih bagus, nak. Iya sih, Pak. Tapi aku pengen tipe yang terbaru. Biar nggak ketinggalan tren. Alah, paling juga modelnya aja yang baru. Udah, pakai yang ada aja. Ah, Bapak ini nggak asik, nggak sayang sama anak. Bukannya gitu. Tapi kita nggak boleh menyanyiakan uang untuk hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Itu sama halnya boros atau mubazir. Males pokoknya aku nggak mau tahu. Harus beli HP baru. Wih, dapat juga HP baru. Selamat tinggal HP lama. Semoga kamu tenang di alam sana. Cie, HP baru nih bro. Nih baru aja mau unboxing. Hah? Gak usah kaget gitu. Kayak lihat hantu aja. Kita kan temenan. Amit-amit gak mau temenan sama kamu. Langit, bisakah kau turunkan petir? Sungguh malang nasibku. Mereka suka mengikuti sifatku, tapi tidak pernah menganggapku. Maksudnya, maaf, jadi curhat. Intinya siapapun yang memiliki sifat boros atau suka kemubaziran, maka otomatis dia jadi temanku. Kok bisa? Ya bisa dong. Kan sudah jelas ayatnya. Coba kamu baca surat Al-Isra ayat 27.
Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Hah? Jadi kamu ini setan yang dimaksud itu? Tolong aku. Tenang saja kawan. Aku akan setia menemanimu di neraka ini. Tidak, ini semua gara-gara kamu. Kamu yang membuatku tersesat semasa hidup. Namanya juga teman sejati. Berbuat dosa bersama, maksud neraka juga bersama. Tidak, jangan. Astagfirullah, apa yang sudah aku perbuat? Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami dan tolonglah kami. Ya, sudah ya? Oke. Ya, Bu. Setelah melihat tayangan video tadi, apa yang dimaksud dengan sifat boros atau mubazir? Nah, lalu kaitkan dengan peristiwa yang pernah kamu alami. Siapa yang mau jawab? Udah besar, udah kelas 10 harus bisa jawab. Yuk, siapa yang mau jawab? Oh, Mas siapa? Mas Ali. Ya, bagaimana Mas? Yang saya mau jawab nomor 2, Bu. Nomor 2. Oke, dibaca soalnya langsung dijawab. Mengapa dalam agama disebutkan bahwa sifat boros bersaudara dengan setan? Kenapa Ya itu? karena setannya juga boros, Bu. Setan bisa itu gitu? makan apa saja. Makan makanan dimakan, batu dimakan, pohon dimakan, sampai manusianya jadi makan. Kan boros tuh begitu? jadi kayak setan. Oh, seperti Itu itu. pinter ngaji itu setannya tadi loh, Mas Ali. Iya ya, bisa baca ayat ya. Iya. Oke, siapa lagi? Udah diajari sama Mas Bas. Siapa lagi yang menjawab? Saya, Bu. Oke, ya, Mas Tri Prastio, yuk. Nomor berapa? Apa yang dimaksud sifat boros? Yang pertama aja ya, Bu. Oke. Dikaitkan dengan peristiwa yang pernah menimpamu. Saya Ya. pernah jajan, Bu. Jajannya banyak banget, akhirnya mules, Bu. Ya Allah, ya real banget ini ya. Kamu Iya. jajan apa kira-kira? Jajan bakso, habis itu keluar ada cilok, beli, Ya, macam-macam dibeli, Bu. sampai mules ya. Pantes lempuh, Bu. Iya. Udah, gemoy gitu ya kamu ya. Suka jajan ya. Berarti seharusnya bagaimana 85 sekarang, Bu. Seharusnya bagaimana? 5 barang. Harusnya bagaimana? Harusnya tidak berlebih-lebihan. Oh, Harusnya makan sama teman-temannya, Bu. Harusnya itu Boleh dibanyak makan sama bareng-bareng. teman-temannya, gitu. Iya. Ya, Mas Ali Temannya ya, dibagi. Oh, besok setelah dapat uang dari Bu Septi. Oh gitu ya, sekali saya kasih ya. Oke, yang ketiga siapa nih yang belum bersuara tadi? Mbak Eni kayaknya ya. Oh Iya, ya Mbak Mbak Eni, Bu. Eni. Yuk nomor 3 Mbak Eni. Mbak Eni kemana ya Mas ya? Mbak Eni kemana ya? Terpental paling, Bu. Oh gitu. Terpental keluar jendela. Oke, ya udah siapa nih yang mau nilai ya? Nomor 3 nih, silahkan. Saya, Mbak Bu. Mila, Bu. Itu boros tuh. Boros bedak. Ya ampun, baru kelas 10 tuh nggak usah pakai bedak. Kalian itu cantik natural ya, Nak ya? Ya, cantik natural Ya, itu. makasih, Bu. Ya. Ya. Mas Mbak Nuruzaman. Mila. Tadi tuh yang ngacung siapa? Mbak Mila atau Mas Nuruzaman? Ali itu. Mas Nuruzaman juga boros, Bu, itu, Bu. Terus apa? Boros muka. Ya Allah, cepet tua berarti ya. Astagfirullah. Tidak boleh bully. Tolong, Nak. Tidak boleh bully. Tidak boleh bully, Bu. Acungkan tangan siapa yang bisa menjawab. Ayo acungkan tangan Mas Nurul. Ya, sudah ngacong ini nggak kelihatan, Bu. Oh ya. Oke. Ya. Nomor 3 apa? Oh, nomor 3 ya? Menurut saya ya. Ya. Kan dampak negatif dari sifat boros atau mubazir kan, boros itu tadi kan berarti menghambur-hamburkan harta, nggih. Berarti kan nanti dampak negatifnya hartanya jangka pendek dulu. pendek. Berarti kan nanti kalau sepengalaman saya nih, nanti uangnya nggak cukup nanti untuk Selalu merasa sehari-hari. kekurangan. Terus? Terus
kalau jangka panjangnya nanti nggak bisa nabung, Bu, nggak bisa ada uang yang disimpan atau apa namanya, untuk kedepannya begitu, Oh, kamu menurut kelas 10 saya. udah nabung toh, Mas? Sudah loh saya. Oh, Buat Ya masa Allah, Buat depan beli itu, Bu. HP. buat beli HP. enggak, Ya, Bu. Saya iPhone ada apa iPhone? beli iPhone. iPhone, Bu. buat iPhone. beli pancing saya, Bu. Oh, suka mancing. Ya, Beli mancing perkara, paketan, Bu. Bu. Tiap hari chattingan itu sama ayam. Iya. Ya Tapi ayamnya masih nggak boleh, bayangan. nggak boleh ayang-ayangan ya. Kalau Ya, sudah Bu. serius langsung ditaarufin ya. Ya, Bu. Ah, Loh. Gimana masih bayangan mau Kode ya, Bu, ya. ditaruhin gimana? Haram ya, haram. Masih membayangkan. Nanti saya datang ke rumah Ibu, Bu. Tenang aja, Bu. Aduh. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya, lanjut ya, Nak ya. Oke, ini ada yang mau jawab lagi nggak? Nggak ada, Bu. Udah paham ini berarti? Mas, Bu. Kalau sudah paham berarti kita lanjut. Nah, ini apa nih? Contoh israf dan Lanjut, tabdzir. Bu. Nggak dijalanin dulu. Nah, ini apa, Nak? Mbak siapa? Mbak kok belum bersuara ya? Dwi Artin, Bu. Oh, Mbak Kalau Arti. bersuara nggak pas di kelas, Bu. Oke. Mbak Arti ini gambar apa, Mbak Arti? Gambar itu makanan yang nggak dihabiskan ya, Bu. Oh iya. Kalau kejadian yang pernah kamu alami nih, pernah nggak sih membeli makanan atau pergi kemana gitu, kemudian mengambil makanan yang tidak dihabiskan? Nggak? Coba diceritakan. Remixu nggak Nggak dihabisin. pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Saya habisin semua, Oh, Bu. kelihatan toh, Bu. Nggak pernah. Kelihatan itu, Bu. Terus kalau Mbak Dwi itu Beli- kelihatan. Saya kan suka makan, Bu. Oh, Ah, Kalau beli es krim aja sama kelihatan. bungkusnya dimakan kok. oh gitu. Ya Allah, ya Allah. Oke, ini jadi apa nih? Israf dan tabdzir dalam hal makan dan Mubazir. ya, Mubazir mubazir. ya, Bu. Iya. Ya, tidak Iya. apa ya? Tidak Tabzir. Tabzir ya, Bu. Tabzir. perutnya itu Tabzir kecil ya. tapi makanannya banyak. Sehingga apa? Tidak dapat menghabiskan. Contohnya nih, apa? Gitu, Kalau Bu. Ibu Kalau mencontoh nanti. tetangga saya itu kalau di kondangan itu loh, Bu, lo Mm-mm. ngambil banyak-banyak nanti banyak nggak dimakan itu. Kayak saya kan sering tugas di belakang itu nyuci piring itu pas hajatan itu. Ya, Banyak makanan sisa yang nggak dihabiskan itu sama orang-orang yang di depan itu. Oh, tetanggamu yang Mas Pras Nurul itu ya? juga kayak gitu, Pak. Oh. Nurul, Bu, Enggak ya, kayak Mas gitu. yo. Suka Jangan ikut ya, Dek ya. ibunya Jangan kondangan. dicontoh ya, Dek ya. Oke. Kemudian yang kedua nih, dalam hal berbicara. Kenapa bisa dikatakan israf dan tabdzir? Kenapa? Bicara Ngomongnya lama Caranya nggak sekali, Bu. bermanfaat, Bu. Bicaranya banyak, tidak Ngalor bermanfaat. ngidul, Bu, habisin waktu, bicaranya. Bu. Bahkan menghibah gitu ya. Iya. Oh. Itu kalau dulu zaman Tokmania itu loh, Bu, jam 12 Itu- malam sampai jam 6 pagi teleponan. Itu Bu, kalau kayak gitu tuh safety itu loh, Bu. Sering Bu kayak gitu, Bu. Ngibah-ngibah kayak gitu, Ya Bu. Allah, padahal hibah itu apa sih ya? Konsekuensi di akhirat itu apa ini? Mas Nurul kelacak itu. Kalau gibah itu kan itu tuh Bu, apa namanya, seperti memakan daging saudaranya yang sudah mati. Ih, Gua ngeri ya. pinter, Mila. Pinter banget Mbak Mila, Masya Allah. Itu kalau malam minggu pengajian dia, Bu. Solekah Oh. ini, Mila. Malam Kemudian, mingguan malam kajian. ya lanjut ya nak ya, karena waktunya sudah mepet. Lanjut nih, dalam hal waktu. Nah apa nih, kok ada gambar Facebook, YouTube. Oh, Main sering HP terus itu, Bu. YouTube, Itu TikTok. contohnya TikTok. itu. Rebahan, Yuk, Bu. Mbak Mila, Pamer yuk. di Yuk, Mbak media Mila, Mbak Mila. sosial. Silahkan dijawab Mbak TikTokan Mila. terus, Bu, nggak habis-habis. Mas Pras. Sampai Mbak Mila lupa kayak gitu waktu, Bu. Lupa tidur. Ya, siapa yang mau jawab? Tabzir dan israf dalam hal waktu ya. Yuk, Mas Ali, silahkan. Ya, waktunya digunakan untuk hal-hal yang tidak berguna. Jadi Betul. untuk hal-hal yang contohnya dia sepanjang hari lihat drama Korea, di OTS dihabisin sehari. Betul. Pengalaman. Ada yang kayak gitu? Ya, itu pengalamannya seluruh zaman saya Nah, ceritakan. iya. Oh, ya Allah. Ya, waktunya buat itu Bu, nonton live di Shopee gitu. Nah, itu Mila banget, Buat Bu. kejar-kejar diskon ya? Ya. Oke. Nyari Tuh. koin, Bu. Bu. Lanjut ya. Ini kalau dalam hal Terus belanja Hati. bagaimana kira-kira? Ini biasanya yang perempuan-perempuan nih ya.
Nah, ya itu Yang Bu. kena racun Shopee nih, ya. Apa nih di sini Wah. nih? Dalam hal belanja siapa yang mau jawab? Belanja kebutuhan yang nggak penting, Bu, nggih. Iya. Lebih-lebihan. Siapa nih? Acungkan tangan. Itu Mas Mila, Ali. Mila. Oh, Mas Ali. Mas Ali, yuk. Gimana Ya, Mas Ali? itu dia belanjanya itu bukan hal yang dibutuhkan, tapi hal yang diinginkan. Asal ingin beli, ingin beli, kayak gitu. Oke. Contohnya, beli apa? Contohnya ke mall, lihat ada kaos baru, kaos agak menarik, beli. Terus ada SPG, bisa beli. Ya, bukan SPG. Bukan SPG, apa? Ada Ya Saya Allah. ada pernah baju, lihat ada sepatu, di ada TV apa itu kayak Bu. gitu. Lihat ada Saya di rumah masih punya yang tinta bagus-bagus. beli. Pernah lihat di TV itu loh Bu, artis pamer-pamer kekayaan itu loh Bu, tasnya sampai 2 M. Oh. M apa itu M? Makasih Mas. Oh gitu ya Allah. Berarti tidak baik juga ya berlebih-lebihan dalam hal Iya Bu. belanja. Ya, Sedangkan Bu. mungkin tidak terlalu penting, tidak terlalu perlu gitu ya. Yang Oke. terakhir Mbak Mila, Bu. Terakhir Mbak Mila. Oh ya, ini gambarnya siapa ya ini ya kira-kira ya? Mamanya siapa itu ya? Kayaknya pernah Itu istrinya Haji Muhyiddin, Bu. Oh gitu. Yuk, siapa yang Masih menjawab? kayak Grenjeng. Siapa yang mau jawab? Mbak Mila. Mbak Mila. Ya, Bu, itu gambar seorang ibu yang memakai perhiasan berlebihan sampai keberatan itu, Bu, kayaknya. Ini kayak toko emas berjalan ya Bu. Ya, Jalan. Apakah penampilan seperti itu baik? Enggak, Bu, atau Bu. Kompas Enggak Bu, tambang itu malah emas. Bisa dirampok itu neneknya, Bu. Iya, betul. Membahayakan. mengundang kejahatan. Dan kejahatan. Ya, tidak baik seperti ini ya. Ya, Bu. Oke, lanjut ya. Ya. Sekarang masuk ke. Nah, alasan mengapa foya-foya itu dilarang? Yuk dibacakan. Siapa yang membaca? Ya, saya Bu. Ya, Bu. Ya. Oh iya, Mas Suyanto. Kamu dari tadi di Suyatno, pojokan. Bu. Duh, Ya tidur Allah. paling, Bu. Suyatno. Iya nih bangun tidur tadi malam sampai malam pengajiannya Bu. Oh gitu. Pulang jam Anaknya Pak Kiai 12. harus ikut ya. Oke. Yuk, Mas Iya. Suyanto, yuk Ngajian dibacakan yang toko carry pertama ngono nih. kok. Alasan Serem lagi mengapa kok. berfoya-foya dilarang. Mm-mm. Merugikan diri sendiri. Berfoya-foya dapat mengakibatkan hilangnya harta benda dan menjadikan seseorang terlilit hutang atau kesulitan finansial. Oke. Betul ya? Betul, Tidak boleh Bu. berfoya-foya Bu. nanti Ya. terlilit hutang gitu ya. Oke. Kedua, siapa yang membacakan? Ayo Makasih Bu. ya Mas Suyanto ya. Ya, Bu. Ya Ayo Bu. Bu. Ayo Bu. Ya, Oh Bu. iya. Ya, yang kedua Mas Nurul Stiono, yang ketiga Mas Tri Prasetya. Yuk. Oke, tak bacakan ya Bu. Oke. Alasan mengapa berfoya-foya dilarang, mengabaikan kewajiban. Orang yang terlalu fokus pada kesenangan duniawi seringkali mengabaikan tanggung jawab sosial, ibadah, dan kewajiban lainnya, Bu. Ya, contohnya apa, Ngapain Mas? gambarnya, Bu? Contohnya apa ya? Itu males-malesan itu kayaknya, Bu. Untuk beribadah malas-malasan itu, Bu. Ya, tapi lebih fokus ke keduniawian. Ke Padahal harus dunianya. imbang ya, Nak ya. Imbang. Oke. Ya, Bu. Lanjut. Ketiga, Bu. Mm-mm. Mengundang kedengkian. Dengki itu Kehidupan apa? Ya, dengki dengki itu apa, Mas? iri, Bu. Lanjut. Kehidupan yang berlebihan dapat menimbulkan rasa iri atau dengki dari orang lain yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik sosial. Contohnya, Mas. Oh, di kampung saya ada, Bu. Itu si Maksum kemarin beli Pajero, Bu. Diomongin orang sekampung. Digibahin kayak gitu. Itu iri apa enggak, Bu? Maksum apa ya, Mas? Jadi, ketika kalian membeli mobil Pajero, membeli sesuatu yang mewah-mewah, itu tuh sebenarnya tidak salah. Nah, kalau misal itu cukup uangnya, yang jadi masalah yaitu apa? Ketika kalian memakai itu dengan rasa sombong. Nah, itu ya. Ya, Bu. Dan dipamer-pamerkan ya. Jadi beli-beli aja ya. Tapi asal uangnya cukup ya. Tidak sampai berhutang-hutang, terlilit hutang sehingga finansialnya kurang. Seperti itu ya. Yang keempat. Apa? Mbak-mbak aja, mbak-mbak nih. Oh ya, Mbak Mila. Yang keempat itu membawa pada kemaksiatan. Artinya berfoya-foya seringkali mengarahkan seseorang untuk terlibat dalam perbuatan maksiat. Karena dalam
mencari kesenangan. Akhirnya itu. Contohnya, Mbak. Misalnya karena memiliki kehidupan yang hedonis, pengen berfoya-foya, padahal dia tidak punya uang, akhirnya nanti melakukan hal misalnya mencuri atau berbohong seperti itu untuk mendapatkan dan apa namanya terwujud apa Ya, yang dia terwujudnya apa yang dia inginkan, yang penting dapat uang gitu ya. Berarti menghalalkan segala cara gitu ya, Mbak ya. ya. Oh, ternyata seperti itu. Oke. Kemudian cara menghindarinya bagaimana ya, Mas Mbak? Siapa yang mau baca? Siapa yang mau baca? Ayo, Oke, saya Bu. Ya, gimana nih? Hah? Dibaca. Oh iya, saya. Cara menghindari sifat israf dan tabdzir. Yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan. Kemudian harus selalu bersyukur. Terus membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. Bertindak selektif dan terencana. Bergaya hidup yang sederhana. Bersikap rendah hati. Gitu, Bu. Sudah paham terkait dengan materi israf dan tabzir? Insya Allah. Berhubung waktunya ini mepet sekali ya, Nak ya. Oke, Ibu ada kuis ya, cuma beberapa soal. Oke, yang pertama ini. Ini Ibu kasih nilai 100 nih, ini kuis nih. Siapa yang mau menjawab pertanyaan ini? Ayo. Bu Guru. Bu Guru. Siapa? Saya duluan, Bu Guru. Oh iya, Mas Ri Prastyo, silakan Mas. Apa faktor yang sering mempengaruhi seseorang untuk berfoya-foya? Apa? A. Tekanan sosial dan pengaruh media, Bu. Biar gaya gitu. Banget ya, Insya Allah. Oke. Tekanan sosial itu yang bagaimana? Pengaruh media sosial itu yang bagaimana kira-kira? Ikut-ikutan tren, Bu. Ikut-ikutan tren. Kamu ngelihat di Instagram misalnya, si A seperti itu. Oh, aku harus seperti itu. Apakah seperti itu? Iya. Bisa jadi. Oke, lanjut soal yang kedua. Siapa yang mau menjawab? Makasih ya Mas Triprasto ya. Ibu catat nilai kamu. Dapat hadiah loh, Bu. Iya, dapat lah. GoPay ya, GoPay. Ya, Bu. Ya. Siapa nih? Mas Suyanto? Iya. Ya, silahkan Mas Suyanto. Semoga bisa. Bisa lah. Apa dampak jangka panjang dari sifat boros atau mubazir? Apa tuh? Yang jawabannya C. Kesulitan dalam menabung dan mencapai tujuan finansial. Kalau boros dan mubazir, uangnya habis ya, Nak ya? Iya, Bu. Kayak apapun kamu, kalau kamu nggak bisa nabung atau nggak bisa mengatur keuangan, maka akan bablas gitu aja. Seperti itu ya? Iya. Oke. Berhubung waktunya sudah mau habis, oke, kita akan menyimpulkan dari ketiga TP tadi. Apa ya kira-kira ya? Ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya kita tidak boleh tabdzir dan israf. Ya. Selanjutnya? Bu. Ya, Mbak Mila, silakan. Jangan suka berfoya-foya kalau nggak pengen kan jadi temannya setan. Karena setan itu apa? Sangat ingkar kepada Tuhannya atau Allah gitu ya. Oke. Kemudian TP yang kedua apa? TP yang kedua? Menghindari. Apa ayo? Masih ingat enggak? Contoh foya-foya ya, Bu ya? Ya, tuh tahu. Contoh foya-foya apa? Membeli barang-barang mewah, Bu, yang tidak dibutuhkan hanya untuk mengikuti gaya itu. Pinter. Rumahnya Mas Ali loh, contohnya. Dan yang terakhir apa? Boros waktu, boros bicara. Dampak negatif, Bu. Dampak negatifnya apa, Nak? Masalah keuangannya nih, finansialnya terganggu. Rawan kejahatan itu. Gue sinau ket mami yo, makanya sinau. Silakan memperhatikan. Ya,
Matikan guru nih mesti. Terima kasih, Mas Di Nurul zaman itu Zaman. kalau gurunya cantik itu sregep belajarnya. Alah, bila iri. Iri itu Bu Guru. Nomor satu refleksi. Nah, apakah kita sudah cukup memberi manfaat kepada orang lain? Sudah belum? Sudah belum? Ayo. Ayo. Iya. Apakah kita sudah cukup memberi manfaat kepada orang lain? Kayaknya Apakah belum memenuhi kayaknya. Belum, kapasitas? Bu. Belum, Bu. Belum Belum Bu, kayaknya. baru kelas 10 Bu. Belum Apa-ngapain. bisa bagi-bagi uang. Jajan aja masih minta, Bu. Paling ikut sambatan Bu di kampung nek hari Minggu. Oh, Paling ikut itu rebutan. Bukan apa, Mas? Nggak jadi. Oke, seperti itu ya. Jadi hidup dengan kesederhanaan dan tanggung jawab bukan hanya melindungi diri dari kemudaratan, tetapi juga membawa apa? Perdamaian. Seperti itu ya. Kemudian tindak lanjutnya meningkatkan kesadaran diri, menerapkan gaya hidup sederhana dan mengevaluasi diri. Apakah kita sudah menghindari kebiasaan foya-foya atau lebih fokus ke tujuan yang bermakna. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya ini nanti dibagi menjadi 4 kelompok ya. Nanti tolong ketua kelas dibagikan. Nah, yang pertama apa? Setiap kelompok membuat skenario singkat menunjukkan perilaku tercela. Jadi besok kalian apa? Kayak bermain peran seperti itu ya. Diperankan di depan kelas dan dilihat teman-teman. Paham enggak anak-anak? Paham. Nah, Bu. Oke, alhamdulillah waktunya sudah habis ya, sudah mau bel. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang apa? Menghindari akhlak tercela. Tapi kita melihat tayangan apa? Bermain peran kalian. Seperti itu ya. Oke. Ya, Bu Guru. Ya, mari kita tutup pelajaran pada sore hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekian Ibu akhiri, banyak salah dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Monggo